Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah sampole berang beting ulah wele bisina kaburu pae sabab urang bakal mati nyawa dipundhut ku Gusti mata kudu ati-ati ka ibadah singgu mati karasana gersakarat nyerina kaliwat-liwat ka ibadah sok ngaliwat tarang ngalampakeun salat aduhung kaliwat langkung ente nyembah kayang agung sakarat nyeri kalangkung urang teh temenang embung. 36 tahun Pondok Pesantren Al Hilal berdiri menjadi saksi perjuangan Abah Kiai Mukhalid Bawakir. Semangat juang yang tinggi serta keikhlasannya menjadikan Pondok Pesantren Al Hilal hingga kini masih kokoh berdiri. Inilah perjalanan sang murabi. Saat saya kenaikan kelas 4 itu, saya dipindah atau diantarkan ke Mbah, yaitu di Banyuwangi. Waktu itu, sepulang dari Banyuwangi, Abah mengantarkan saya dari Banyuwangi, Abah mampir ke Jember. Nah, dari Jember itu, Abah membawa santri, dibawa ke Jawa Barat ini, ke Banjar. Nah, disitulah cikal bakal adanya santri itu yang dari Jember itu, kalau nggak salah itu Kang Kholik namanya, Kang Kholik sama Kang Turmudi. Ada 2 orang santri yang tiba-tiba pingin ikut mengaji ke Abah gitu, karena dulu Abah itu waktu di pondok terkenalnya dengan keistiqomahan beliau dalam mengaji, sehingga ada beberapa santri yang ingin ikut mengaji seperti itu. Abah pun menolak, kok ikut ngaji saya nggak punya tempat seperti itu. Tapi beliau tetap aja 2 orang itu ikut Abah gitu. Kemudian ikut bantu-bantu di dalam Abah, kemudian ikut ngaji gitu. Tapi nggak ada pikiran Abah ingin mendirikan pesantren, itu nggak ada pikiran seperti itu. Gimana mendirikan, tempat aja nggak punya gitu, seperti itu. Tapi dari Mbah Putri sendiri, beliau itu berkeinginan besar punya pesantren dan juga minimal punya masjid seperti itu, mewakafkan masjid. Kemudian intinya ingin meramaikan untuk membantu lali kalimatillah seperti itu. Pokoknya hidupnya bermanfaat seperti itu. Jadi enggak hidup seperti biasa saja seperti itu. Setiap malam Mbah Putri selalu berdoa agar keinginannya itu bisa terkabulkan seperti itu. Suatu saat Abah itu bertemu dengan tokoh yang rumahnya di lingkungan pesantren Al Hilal itu yang sekarang ini. Kemudian beliau cerita kalau di lingkungan ini itu ada yang mau menjual sawah seperti itu. Terus Abah dengan gembiranya menerima tawaran tersebut gitu. Akhirnya ceritalah ke Mbah Putri bahwa ada yang mau ngejual sawah gitu.
Kemudian Mbak Putri pun dengan senangnya, dengan gembira, akhirnya singkat cerita dibelilah tanah tersebut. Waktu itu Abah mendapatkan ada musola yang di RT 4 RW 8 ini, musola yang sudah tidak dipakai. Waktu itu punya Mbah Muslim. Mbah Muslim adalah salah satu warga Dusun Sambi RT 4 RW 8 yang sudah wafat. Karena tidak ada penerusnya, akhirnya musola itu disuruh untuk dipindahkan ke masjid, dekat masjid itu. Nah, kemudian posisi musola itu masih dabak itu, masih dabak, kemudian digotong, dibawa ke samping Masjid Al-Hilal, yaitu di sebelah selatan. Nah, itu adalah cikal bakal pondok pesantren Al-Hilal itu. Nah, setelah itu saya pulang yaitu pada tahun 1995. Alhamdulillah kakang-kakang maupun mbak-mbak santrinya sudah bertambah gitu. Sehingga sampai sekarang ini. Cara Abah Khalid itu mengatakan di sini pondoknya pesantren alat, yang dikaji adalah nahwu, sorob, nahwu, sorob, juga ada yang lain. Tahun 91 banyak santri dari Jember, dari Semarang, dari Majenang, dari yang lain-lain, dari Lakbok. Metode dulu ngausnya atau ngajinya itu sorogan. Nah, sorob itu sorogan, juga ada bandungan, juga ada yang fikih, ada tafsir Jalalain, itu lewat bandungan pengajian. Kalau nahu sorob itu harus diwajibkan oleh Abah Khalid itu secara sorogan. Terus ada takror dan yang lain-lain. Kemudian dengan berjalannya waktu, semua santri alhamdulillah nambah-nambah. Ada yang dari Jember, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi. Ya, rasanya lain di sini, mondok di sini lain. Ya, saya pernah sih ya di tempat saya sendiri. Ya, kefahaman itu belum ada. Alhamdulillah setelah di sini, alhamdulillah setelah mendengar secara ngajinya Abah Khalid, alhamdulillah bisa paham. Alhamdulillah. Pesannya itu ya minimal kalau ngaji itu ingin paham, itu pertama yang dikaji itu apa? Jumiyah, kedua Imriti, lalu Kailani atau Al-Ghizi, terus Al-Maksud. Minimal kitab 4 ini harus menguasai. Ya, alhamdulillah kitab 4 ini bisa dihafalkan, bisa difahami. Alhamdulillah baca kitab kuning, insya Allah mudah. Santri dulu ya, setara saya ya sama santri-santri Jember itu selalu nurut kepada Abah. Jadi apabila Abah itu ke kebun, pasti ikut ke kebun. Di sana apa? Di sana juga ada takror juga, di kebun itu ada takror. Biasa tanya ke Abah. Isim itu apa, fingil itu apa, tanya sama Abah, langsung dijawab. Abah sambil apa? Sambil nyangkul, jawab si Abah. Itu. Dan pada tahun 2004 itu adalah saya meneruskan yang tadinya sudah ada dari tahun 95 itu saya meneruskan Diniyah, tapi pada saat itu Diniyah itu sudah didirikan oleh Kang Santri, oleh almarhum Kang Basir dan Ibu Lala. Nah, setelah beliau itu boyong, terus kemudian saya melanjutkan perjuangan beliau. Waktu itu belum menjadi belum menjadi perda itu Diniyah itu.
Nah, pada tahun 2004 itu sudah diperdakan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, Pondok Pesantren Al-Hilal yang tadinya berbasis pendidikan pondok pesantren kemudian memasuki babak baru, yaitu Abah Kiai mendirikan Yayasan Al-Inganah yang kemudian didirikanlah pendidikan-pendidikan formal yang semuanya itu adalah untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk umat. Alhamdulillah Abah tahun 2007 itu sudah mulai membuat yayasan, yaitu Yayasan Al-Inganah itu 2007. Kemudian membuka sekolah itu 2009 eksekusinya. Itu bertepatan dengan saya pulang dari kuliah juga. Jadi 2009 itu saya pulang kuliah langsung suruh megang SMP itu pertama kali. Kemudian dengan sebisa saya, walaupun saya bukan dari pendidikan, ya saya sebisa saya diserahi, diamanai untuk menjalankan sekolah formal itu. Yang awal mulanya kepala sekolahnya itu Haji Zainal Abidin, itu dulu perangkat desa seperti itu. Kemudian tahun 2011 sampai sekarang SMP itu dipegang oleh saya seperti itu. Alhamdulillah sekarang ada sudah ya, yang sekarang ada sekolahan, ada semua sih, SMP plus Al-Hilal, ada MA Al-Marib. Alhamdulillah sudah nggak seperti dulu, kemajuan insya Allah lebih maju daripada dulu. Dan mudah-mudahan untuk Pondok Pesantren Al-Hilal kedepannya semakin berkah, semakin lancar, dan semakin banyak santrinya. Mudah-mudahan ke depan Pondok Pesantren Al-Hilal semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkah.